selanjutnya akan masuk ke langkah 4 ya, terkait tentang menabung secara rutin, masih di modul pengelolaan keuangan keluarga. Sebelum kita masuk ke langkah 4 tentang menabung secara rutin, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Nah, kita langsung saja tanyakan ke Ibu Yoyo. Nah, Bu Yoyo, apakah Ibu Yoyo sudah menabung secara rutin? Sudah, Pak. Sudah. Nah, seperti apa cara menabungnya? Saya menabung setiap hari 2.000, Pak, sisa uang belanja. Setiap hari ya? Iya, 2.000. Dari hasil penjualan? Sisa belanja. Oh, sisa belanja ya. Kalau Bu Meli, gimana Bu Meli? Alhamdulillah Pak, sering. Sering. Ya meskipun nggak terlalu besar juga sih Pak. Paling kadang-kadang 3.000, kadang-kadang kalau ada sisa 2.000 juga. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, di sini ibu-ibunya sudah bisa ataupun sudah pandai menabung. Itu alangkah lebih baiknya. Berarti pemaparan dari para pemateri yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, sebelum kita masuk ke bidang selanjutnya, materi selanjutnya, ini ada latihan dari lembar cerita. Tunggu sebentar ya. Silakan dilihat dulu lembar ceritanya, diperhatikan. Ini bisa dilihat dulu lembar ceritanya. Lembar cerita 2B, mengapa harus menabung. Ini ceritanya acak ya. Jadi nanti ibu-ibu diharuskan menyusun cerita ini dengan baik. Nah, kalau misalkan ibu sudah pandai menabungnya, sudah sesuai cara menabungnya, pasti ibu-ibu sudah bisa. Nah, karena ini ceritanya cerita acak. Cerita pertama, menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Nah, itu cerita pertama. Wah, repot Bu, repot amat, kata si ibu. Yang satu lagi menjawab, lebih baik penuhi keinginan keluarga, karena kalau tidak dilaksanakan tidak mungkin terjadi. Ini jawaban dari si ibu B. Tapi ternyata di lembar keduanya suatu hari brak. Itu cerita di nomor 2. Cerita di nomor 3, Pak, tabungannya sudah cukup untuk bayar uang pangkal anak kita masuk sekolah SMP. Bahkan masih ada lebihnya. Ini kata si ibu yang A. Syukurlah Bu, tidak sia-sia kita menabung. Ini lembar cerita nomor 3. Lembar cerita nomor 4, uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebab untuk sebagian untuk ditabungkan. 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi. Nah, jadi itu di lembar cerita keempat. Lembar cerita kelima, pakai dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lainnya. Terima kasih untuk pinjaman uangnya. Kami kembalikan setelah suami saya bisa kerja lagi. Lembar cerita ke-6, menabung itu penting untuk berjaga-jaga. Dan lembar cerita ke-7, tolong Bu, suami saya kecelakaan, saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit. Itu rangkaian cerita yang masih acak. Nah, karena ibu-ibu di sini kebanyakan sudah bisa menabung ataupun sudah sebagian bisa menabung, mungkin ibu-ibu bisa menyusun cerita tersebut. Kalau yang belum menabung, sudah tentu dia tidak akan tahu ataupun belum tentu tahu. Tapi yang sudah menabung pasti akan cenderung tahu cara menyusunnya. Cobi Bu Yoyo, kira-kira susunannya nomor berapa? Pakai angka saja. Berapa ya Pak? Kurang hafal Pak. Mungkin Bu Meli, mangga Bu Meli. Maaf Bu Meli. Cobi we di kira-kira lah, Bu Meli kan rajin ya nabungnya ya seueur atau seueur. Ya masa kerap di oke graduasi insya Allah nya. Kapan itu Pak? Upamit buat tabungan Bu Meli atau seueur. Nah.
Perkiraan saya mah sih Pak ya, yang pertama nomor 2 ya Pak. Lalu 2 1 4, 2 1 4 plus nomor 5, 5 nomor 6, 6 nomor 7 dan 3. dan 3. Apakah betul susunan yang sudah disampaikan Bu Meli? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, sini. Ini adalah susunan yang tepat. Mengapa harus menabung? Nah, ini cerita yang sudah tersusun. Yang pertama adalah nomor 4 dulu ya, bukan nomor 2. Nah, nomor 4 itu apa? Uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. Jadi menyisihkan uang untuk menabung itu jangan nanti terakhir, jangan sudah terpakai dan lain sebagainya ataupun sisa, jangan, tapi memang di awal harus sudah disisihkan. Contoh misalkan ibu-ibu bantuannya 500.000, itu di awal harus ditabungkan 10.000, 20.000 ataupun sekiranya kebutuhan pokok ibu sudah terpenuhi. Nah, seperti itu. 3 bulan lagi kita akan dapat uang PKH lagi, belanjakan saja semuanya. Keperluan keluarga tidak akan ada habisnya. Tadi harus disisihkan dulu di awal karena kebutuhan keluarga tidak akan ada habisnya. Nah, seperti itu. Nah, susunan yang kedua adalah poin nomor 6. Si ibu B tidak percaya ketika si ibu A berkata seperti itu. Menabung itu penting untuk berjaga-jaga. Walau sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Gitu. Nah, si ibu B malah menjawab percuma nabung sedikit, sampai tua pun tetap masih kecil. Itu prasangka si ibu B yang tidak menabung. Jadi di sini kalau ada yang belum menabung berarti karakternya ataupun bisa jadi mirip dengan si ibu B nih, hati-hati. Nah, kemudian susunan yang ketiga adalah poin nomor 1. Menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Ibunya harus rutin. Kalau tadi sama Bu Yoyo dicontohkan 2.000 sehari, jangan absen. Harus 2.000 per hari. Kalau dikumpulkan lama-lama menjadi bukit. 10 tahun kemudian akan jadi miliarder. Nah, kurang lebih seperti itu. Menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Nah, ini yang sama kata ibu yang belum nabung nih, si B. Gitu, wah repot amat, lebih baik penuhi keinginan keluarga. Karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Itu pemikiran si ibu B. Berarti si ibu B lebih mendahulukan keinginan. Itu tidak begitu baik, karena yang harus didahulukan adalah kebutuhan. Dan jangan lupa sisihkan menabung. Nah, suatu hari di poin nomor 2, berat, ada kecelakaan. Nah, gitu. Suaminya si ibu B yang sehari-harinya bekerja kecelakaan, tertabrak apa itu di situ? Angkot ataupun mobil. Nah, lembar cerita selanjutnya yang tersusun adalah poin 3. Pak, tabungannya sudah cukup untuk bayar uang pangkal anak kita masuk SMP, bahkan masih ada lebihnya. Ini kata si ibu yang rajin menabung. Nah, syukurlah Bu, tidak sia-sia kita disiplin menabung. Tiba-tiba, itu di lembar selanjutnya, poin 7, ada si ibu-ibu B yang mengetuk pintu kepada si ibu A dan berkata, ada apa Bu? Itu kata si ibu A, tolong Bu, suami saya kecelakaan, saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada uang, tabungan juga tidak ada. Nah, padahal si ibu B ini yang tadi berkata buat apa nabung, apalagi kalau sedikit. Nah, ternyata suaminya kecelakaan. Nah, karena si ibu B baik, gitu, dia memberikan pinjaman. Di sini diceritakan, pakai saja dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lainnya. Nah,
si Ibu B berkata, terima kasih untuk pinjaman uangnya. Kami akan kembalikan setelah suami saya bisa bekerja lagi. Tapi dicicil ya Bu. Nah, berarti kan pada dasarnya itu adalah penting sekali untuk menabung. Iya Pak. Ini salah satu contoh rencana menabung. Ini ada di Picat 2D. Rencana menabung. Jadi kita itu harus merencanakan menabung. Misal kita tujuan menabungnya untuk membayar uang pangkal SMA. Anak ibu sekolah di SMP kelas 1 misalkan atau kelas 2. Diperkirakan ada 2 tahun lagi anak ibu akan lulus dari SMP atau 24 bulan. Nah, untuk masuk ke jenjang SMA, ibu harus ada uang pangkal 3.500.000. Nah, itu harus jauh-jauh hari ditabungnya. Tinggal dihitung, misalkan untuk bayar uang pangkal 3.500.000, berarti minimal lama menabungnya adalah 2 tahun dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Jadi 2 tahun itu adalah 24 bulan. Maka jumlah yang harus ditabungkan adalah uang pangkal 3.500.000 dibagi 24 bulan sama dengan 145.800 rupiah gitu. Berarti uang yang harus ibu sisihkan untuk membayar uang pangkal ketika anak ibu nanti akan masuk ke SMA adalah 4.800 atau bisa jadi 5.000 per hari. Itu Seperti itu. Di sini ada tips untuk menabung dengan sukses. Yang pertama, menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Ibu pengen graduasi nih, harus sejahtera, harus semangat untuk menjadi keluarga sejahtera. Berarti ibu harus, misalkan tujuan menabungnya itu adalah untuk modal usaha, sisihkan dari sekarang. Nanti ketika bantuan sudah masuk, bisa ditabung sedikit demi sedikit. Kemudian tips yang kedua adalah menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Seperti tadi 5.000 per hari. Suami ibunya bekerja misalkan, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau misalkan ada sisanya, itu bisa ditambahkan kepada tabungannya gitu. Atau seperti yang tadi sudah diceritakan. Kemudian buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Jadi menabung itu harus direncanakan. Ibu dengan suami, dengan keluarga harus berencana mau apa, tujuannya untuk apa, seperti apa cara menabungnya. Menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Jadi poin pentingnya itu adalah menabung harus dari awal. Jadi kalau misalkan suami ibu atau anak ibu yang sudah bekerja ataupun ibu yang bekerja setiap hari, ketika diberikan upah maka harus langsung disisihkan untuk menabung. Sisa dari menabung itu baru dipenuhi untuk kebutuhan pokok. Seperti itu. iya Pak. Yang terakhir, menabung digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan tadi contohnya membayar uang pangkal sekolah, modal usaha. Nah, kira-kira nih ibu punya enggak nih keinginan ataupun tujuan gitu dari hasil tabungan ibu? Untuk apa sih tabungan ibu? Untuk usaha Pak. Untuk usaha. Bu Meli bagaimana? Bu Yoyo gimana Bu Yoyo? Untuk sekolah anak. Untuk sekolah anak, ya bagus. Jadi menabung itu lebih diutamakan untuk tujuan yang produktif. Misalkan tadi untuk modal usaha. Nanti kedepannya kita akan menjelaskan. Tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara berusaha, bekerja. Nah, maka itulah cara-caranya yang harus dipenuhi
Makanya ibu-ibu harus semangat setiap pertemuan P2KB itu harus semangat karena banyak sekali pengetahuan yang akan disampaikan. Sampai di sini mungkin tugas saya selesai. Sebelum kita tutup dan dilanjutkan oleh pemateri yang lain, ada pertanyaan? Tidak Pak. Sudah jelas ya? Nah, Jadi kesimpulannya adalah harus rajin menabung, harus disiplin, dan harus disisihkan di awal. Jangan nunggu sisa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.